Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Riri yang akan merefleksikan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya lakukan sebelum mempelajari tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sebagai guru, saya sering mengejar target hasil belajar, bukan proses belajar yang saya lakukan di kelas. Yang kedua, saya lebih fokus pada tuntutan orang tua yang berfokus kepada nilai tanpa memperdulikan perasaan siswa saya. Yang ketiga, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, tidak melihat aspek pendukung lainnya. Yang keempat, saya hanya mentransfer materi ajar, bukan mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Yang kelima, saya jarang mengajak siswa untuk bereksplorasi pembelajaran di luar ruangan, sehingga siswa saya cenderung bosan. Yang keenam, jika nilai KKM siswa sudah tercukupi, maka pembelajaran di kelas saya anggap sudah berhasil. Selanjutnya, sebelum saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selalu melakukan pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Dan saya juga sering merasa gagal dan mengeluh apabila siswa saya tidak tuntas saat melakukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, sebagai seorang guru, saya kurang bisa memahami karakteristik siswa secara menyeluruh ataupun komprehensif, sehingga siswa pasif dan motivasi belajar cenderung rendah. Apakah yang berubah setelah memahami modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam belajar dan mendidik? Yang pertama, dalam aspek pembelajaran, yaitu melakukan proses pembelajaran secara komprehensif dengan melihat afeksinya, spiritualnya, kognisi, budaya, psikomotor, dan sosial yang ada pada siswa. Yang kedua, siswa dianggap sebagai subjek pembelajaran, di mana siswa diberikan kebebasan berekspresi dalam melakukan kreativitas sesuai dengan minat dan bakatnya, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa dalam berpendapat ketika proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran akan dilakukan student center, dan di sini guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Yang keempat, berusaha untuk mempelajari karakter siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa melalui asesmen diagnostik. Kemudian, memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Dan yang terakhir, mengemas pembelajaran secara menarik agar bisa memotivasi siswa dalam belajar. Yang bisa segera saya terapkan lebih baik di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat dengan memperhatikan kodrat keadaan siswa, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menarik di kelas, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang tidak menuntut tetapi menuntun siswa untuk menjadi pribadi yang seutuhnya. Yang keempat, mengenali karakter siswa dan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa agar tercipta kenyamanan dalam belajar. Yang kelima, menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran sehingga siswa tidak mengalami kebosanan dalam proses belajar. Dan yang terakhir, menerapkan keterampilan abad 21 dalam setiap proses pembelajaran sehingga siswa siap menghadapi tantangan zaman. Itulah tadi refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga menginspirasi. Semangat Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.